Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik hebat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama Kak Febi dari Universitas Pelita Bangsa. Apakah adik-adik sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kakak yakin pasti kalian semua sudah sangat siap hari ini. Jangan lupa untuk siapkan buku dan pensilnya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang membangun masyarakat yang beradab. Manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, namun kita hidup berdampingan, seperti bersama keluarga, warga sekolah, dan masyarakat. Apakah ada yang tahu, agar dapat hidup rukun, kita perlu apa ya? Ya, betul sekali. Agar dapat hidup rukun, kita perlu alat yang mempersatukan, yaitu peraturan. Apakah peraturan itu sama di semua tempat? Siapa yang membuat peraturan? Kemudian, apa yang terjadi jika tidak ada peraturan ya? Yuk, kita cari tahu bagaimana hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik dapat mengerti apa itu norma dan adat istiadat. 2. Peserta didik dapat membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah norma dalam adat istiadat di daerahku. Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Kemudian, adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Adat istiadat merupakan bagian dari norma. Salah satu contoh norma dan adat istiadat yang ada di Indonesia, yaitu Nyepi. Hari Raya Nyepi merupakan upacara adat Hindu di Bali yang dilakukan secara turun-temurun diperingati setiap tahun baru Saka. Pada kegiatan Hari Raya Nyepi, terdapat pantangan ketika nyepi di Bali, yaitu 1. Amati geni, yang artinya adalah dilarang menyalakan api atau lampu. Jadi, selama perayaan Hari Nyepi, semua orang tidak boleh menyalakan lampu sama sekali. 2. Amati karya, yang artinya adalah dilarang bekerja. Jadi, pada saat perayaan Hari Raya Nyepi, semua orang dilarang bekerja dan hanya dibolehkan untuk diam diri di dalam rumah. 3. Amati lelungan, yaitu dilarang keluar rumah. Maksud dari dilarang keluar rumah ini adalah semua kegiatan yang biasa kalian lakukan, kalian hanya bisa lakukan di dalam rumah. 4. Amati lelaungan atau dilarang menonton hiburan. Pada saat perayaan Hari Nyepi, semua akses internet diputus. Kemudian, kalian tidak boleh keluar untuk mencari hiburan di luar. Selain pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat perayaan Hari Nyepi,
ada pula hal-hal yang boleh dilakukan ketika nyepi di Bali. 1. Yaitu meditasi. 2. Perenungan dan evaluasi diri. 3. Bercengkrama dengan keluarga. Nah, selanjutnya pada topik B ini kita akan membahas tentang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat seperti sekolah. Kemudian, peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Jadi, pasti setiap daerah memiliki peraturan tidak tertulis yang berbeda-beda. Karena di setiap daerah pasti memiliki kondisi masyarakat atau daerah yang berbeda. Kemudian, terdapat contoh peraturan tertulis di sekolah. 1. Wajib menggunakan seragam yang telah ditentukan. 2. Wajib datang tepat waktu. 3. Wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 4. Dilarang menggunakan perhiasan ke sekolah. Nah, selanjutnya adalah contoh peraturan tidak tertulis di sekolah. 1. Tidak boleh membuat keributan. 2. Saling tolong-menolong. 3. Wajib menjaga kerukunan antar teman. 4. Membantu teman yang kesulitan. 5. Tidak menyontek. 6. Ramah kepada semua orang. 7. Menjenguk teman yang sakit. Nah, pada peraturan tertulis maupun tidak tertulis, semua orang harus melaksanakannya dengan baik. Karena jika tidak melaksanakannya dengan baik, orang tersebut akan mendapatkan sanksi. Nah, berikut adalah sanksi yang dimaksud. Jika kita melanggar peraturan tertulis, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari pembuat peraturan atau pihak berwajib. Selanjutnya, jika kita melanggar peraturan tidak tertulis, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman berupa teguran, peringatan, malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian sudah mengerti apa itu norma dan adat istiadat? Semoga kalian semua sudah mengerti ya. Setelah kalian belajar bersama Kak Feby, coba kalian tanyakan kepada kedua orang tua kalian tentang norma dan adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis di dalam keluarga kalian. Terima kasih. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya bersama Kak Feby ya adik-adik. Buah nanas, buah buni, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bisa berjumpa kembali.